Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4746. Lebih-lebih lagi, kamu baru saja menghapus Eider Chiba. Bahkan jika kamu membunuhnya, aku akan tetap bertepuk tangan. Orang tua ini. Karena dia adalah orang tua di desa Tianmen Barat Daya. Dan karena dia memiliki kakak laki-laki seniornya di pintu dalam. Tidak bermoral dan melakukan apapun yang dia inginkan. Dia tidak hanya menikahi putrinya dengan seorang penduduk pulau. Tetapi dia juga memeluk paha penduduk pulau itu setiap hari. Wajah tanah suci seni bela diri negara kita telah dipermalukan oleh kura-kura tua ini. Jika bukan karena aturan, saya akan menghapusnya sejak lama. Dan akan membuatnya sombong sampai sekarang. Jelas, Javier Sidu tidak suka Eider Chiba, yang memegang paha orang-orang dari negara pulau itu. Terlebih lagi, dari sudut pandang tertentu, saya juga ingin berterima kasih. Saudara. Orang tua itu Eider Chiba. Kali ini dia datang ke Jinling untuk membagi kemudi. Dia ingin mengambil kekuatanku. Karena ada terlalu banyak penduduk pulau di Jinling. Dan ada terlalu banyak kepentingan penduduk pulau. Orang tua itu akan menggunakan Jinling untuk mendukung penduduk pulau. Sederhananya, jika kamu tidak menghapusnya, kali ini aku mungkin akan ditipu sampai mati olehnya. Dari sudut pandang ini, saudaraku, kamu membantuku lagi. Saudaraku, aku menyarankan kamu untuk meminta bantuan. Harvey York tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Kakak Sidu, aku akan bangga padamu ketika kamu berbicara seperti itu. Bangga. Ini kreditmu. Javier Sidu meminum semua mautai Harvey York. Dan kemudian menamparkan bibirnya. Selain itu, analisismu juga benar. Eider Chiba. Lelaki tua itu. Untuk menyerang orang-orang di negara pulau. Aku tidak tahu berapa banyak hal jahat yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun. Ada banyak musuh di arena. Karena status dan kekuatannya yang tinggi sebelumnya. Banyak orang tidak berani mengganggunya. Tapi aku baru saja membantunya menyebarkan berita. Aku ingin melihat apakah dia bisa membiarkan Jinling hidup-hidup. Sambil menghargai ketegasan Javier Sidu, Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, Kakak Sidu, bagaimanapun juga, Anda adalah jurumu di cabang Jinling. Jika dia mengalami kecelakaan di tanah Anda dan saya sama-sama curiga. Saya pikir lebih baik mengirim seseorang untuk mengawalnya keluar dari Jinling sesegera mungkin. Pada saat itu, jika lelaki tua itu telah mati 10 atau 8 kali, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Javier Sidu tertegun sejenak, lalu tertawa dan berkata, saya hampir lupa tentang ini. Saudara York, terima kasih telah mengingatkan saya. Ini akan dilakukan besok. Harvey York tersenyum. Lalu mengganti topik pembicaraan lagi. Dan berkata, Eider Chiba sebenarnya bukan apa-apa. Tetapi hal yang paling merepotkan seharusnya adalah gerbang dalam desa Tianmen Barat Daya. Kan? Terlepas dari apakah Eider Chiba adalah pengkhianat dan antek. Tetapi di sisi baiknya, dia masih tetua dari pintu luar desa Tianmen Barat Daya. Aku baru saja menamparnya di depan desa Tianmen Barat Dayamu. Yang paling penting adalah aku tidak berani melawan karena token Eider Chiba. Harvey York tampak menyesal. Jadi, pintu bagian dalam pasti akan memberi banyak tekanan padamu. Kakak tertua. Benda ini. Aku. Apa yang kamu. Kamu. Aku. Milikku. Javier Sidu mengulurkan tangan dan menepuk bahu Harvey York. Token kepala diberikan kepada kita oleh kepala keluarga Sidu. Itu setara dengan kepala.
Dan itu juga merupakan kekuatan dari token kepala. Benda ini tidak digunakan pada saat kritis. Bisakah itu diletakkan di atas meja dupa untuk persembahan? Itu hanya menghapus satu Eider Chiba. Kelihatannya serius. Tapi sebenarnya pria yang melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Jika itu aku mungkin lebih kejam darimu. Bab 4747. Bersyukurlah. Apakah mungkin memberinya kesempatan untuk terus berkomplot melawan kita? Saudaraku. Berhenti bercanda. Dia adalah prajurit puncak generasi. Jika kamu tidak membunuhnya, kamu sudah akan memberiku muka. Jadi, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Yang perlu kamu perhatikan adalah jangan sampai diserang dan dibunuh oleh murid-muridnya. Adapun yang disebut tekanan pintu dalam lainnya, aku bisa menyelesaikannya. Awalnya ini adalah masalah besar. Tetapi bagi Javier Sidu, itu tampaknya meremehkan. Tampaknya selama dia mau, hal-hal ini dapat dengan mudah diselesaikan. Oke. Karena kamu mengatakan itu, kakak. Terima kasih banyak. Namun, aku punya sesuatu untuk diletakkan di sini, saudaraku. Jika kamu terluka sedikit pun oleh kejadian ini, aku akan pergi dan menghancurkan desa Tianmen Barat Daya. Harvey York tersenyum sedikit. Tampak biasa saja. Tapi sebenarnya membunuh. Javier Sidu tertegun sejenak. Lalu menatap Harvey York dalam-dalam dan berkata, dengan kata-katamu, saudaraku, aku tidak akan merasa bahwa mengantre kali ini terlalu impulsif. Namun, semuanya tidak akan sejauh itu. Jangan khawatir. Saudara, Javier Sidu tertawa. Lalu bertepuk tangan dan berkata, ayo pergi. Jangan membicarakan hal-hal buruk ini. Anda dan saya datang ke bidang seni bela diri. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda hasil pelatihan ulang tinju Tianmen saya dalam 2 hari terakhir. Segera. Serangkaian pukulan jatuh. Dan Harvey York menunjukkan beberapa tempat di mana Javier Sidu terlalu jauh. Ini membuat Javier Sidu merasa sedikit terpana. Tetapi juga mengaguminya. Jelas. Dia sangat senang mengenali Harvey York, saudaranya. Di tengah malam, Javier Sidu mengirim Harvey York ke mobil. Dan setelah Harvey York menghilang, mata Javier Sidu berubah suram. John, kirim seseorang untuk melindungi integritas Harvey York dan keluarganya. Ingat, ini 24 jam. Javier Sidu melihat pemandangan ini, sedikit menyipit, dan kemudian memutuskan untuk memesan. Dalam bayangan di sampingnya, John Sidu berjalan keluar dan berkata dengan hormat, dimengerti, saya akan segera mengatur masalah ini. Hanya saja, Guru, apakah Anda benar-benar akan mengurus ini untuk Harvey York? Ini bukan masalah kecil. Ini Eider Chiba, keluarga Chiba. Kami tidak akan membiarkannya pergi. Tidak jauh. Beberapa eksekutif tingkat tinggi dari cabang Jinling yang datang juga memandang Javier Sidu dan tidak berbicara. Apa yang kamu bicarakan? Wajah Javier Sidu tenggelam. Belum lagi Harvey York adalah saudaraku. Bahkan jika tidak ada hubungan seperti itu, dia memecahkan rintangan tinju Tianmen keluarga Sidu kami. Dan mematahkan kutukan kematian keluarga Sidu pada usia 60. Bukan aku yang melindunginya. Siapa yang melindunginya? Dan, menurutmu aku main-main? Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan? Jika sesuatu terjadi padaku, dia akan menghancurkan desa Tianmen Barat Daya. Menurutmu dia tidak bisa melakukan hal seperti itu? Metode, keterampilan, dan semangat Harvey York semuanya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang melakukan apa yang dia katakan. Jika sesuatu terjadi padaku, dia akan menghancurkan desa Tianmen Barat Daya. Menurutmu dia tidak bisa melakukan hal seperti itu? Metode, keterampilan, dan semangat Harvey York semuanya
menunjukkan bahwa dia adalah orang yang melakukan apa yang dia katakan. Jika tidak ada kepastian mutlak, apakah menurut Anda dia akan berbicara seperti ini? Lebih masuk akal untuk berpura-pura berada di depanku. Jelas. Meskipun Javier Sidu sudah lama mengenal Harvey York, dia benar-benar cukup tahu tentangnya. John Sidu dan yang lainnya saling memandang. Dan mereka semua saling memandang. Tidak dapat berbicara sama sekali. Terlebih lagi, apakah menurutmu klaim Eider Chiba untuk datang untuk merebut kekuatanku adalah salah? Dia datang ke Jinling kita kali ini. Tapi dia akan memanfaatkan penyakitku untuk membunuhku. Saudara York, Anda membantu saya memecahkan masalah besar. Bab 4748. Ding. Pada saat ini, telepon John Sidu tiba-tiba bergetar hebat. Lonceng keras menembus kesunyian larut malam. Dan juga menyebabkan kelopak mata Javier Sidu dan pejabat tingkat tinggi lainnya melompat tanpa sadar. John Sidu buru-buru menjawab telepon dan mencondongkan tubuh ke telinganya untuk mendengarkan. Namun tak lama kemudian, kelopak matanya melompat. Dan ponselnya langsung jatuh ke tanah. Javier Sidu meliriknya dengan ringan dan berkata, "Apa yang terjadi?" Wajah John Sidu sedikit pucat. Dan dia berkata dengan gemetar, "Eider Chiba. Mati. Mati." Kata-kata sederhana itu secara langsung membuat malam semakin sunyi. Semua napas di sekitarnya menghilang pada saat ini. Dan tetesan jarum bisa terdengar di antara penonton. Wajah seluruh eksekutif Subruder Jinling putih seolah-olah mereka telah mati selama 3 hari. Hanya Javier Sidu yang memegang cangkir teh di tangannya dan membawa tangannya di punggungnya. Jinling. Ini akan menjadi kacau. Keesokan paginya, Harvey York, yang baru saja bangun, melirik ponselnya. Puluhan panggilan tak terjawab menunjukkan bahwa sesuatu yang besar terjadi tadi malam. Harvey York menelepon kembali beberapa kali dengan acuh tak acuh. Dan kemudian mengetahui bahwa Eider Chiba telah terbunuh. Kemudian, Harvey York menelepon Felipe Parada. Dan setelah mengetahui situasinya, dia meminta Kel Carson untuk mengirim dirinya ke rumah duka Kingshan. Rumah pemakaman Kingshan terletak di kaki Gunung Ungu. Ini adalah rumah duka mewah dengan sejarah puluhan tahun. Namun jika menyangkut kemewahan, rumah duka tetap tidak bisa mengubah temperamen aslinya. Ketika dia keluar dari mobil, bau darah dan yin yang kuat mengalir ke wajahnya, menyebabkan Harvey York sedikit mengernyit. Bahkan jika dia terbiasa melihat medan perang dan hidup dan mati, dia tidak terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Segera, Harvey York mengikuti tanda itu ke kamar mayat. Tempat ini memiliki studio forensik besar dengan banyak instrumen dan berbagai reagen kimia. Pada saat ini, John Sidu dan Felipe Parada sedang menunggu di pintu masuk aula. Setelah melihat Harvey York datang, mereka menyerahkan masker dan sarung tangan kepada Harvey York, lalu memberi isyarat kepadanya untuk memasuki kamar mayat. Ada beberapa peti mati es di sisi tempat tidur di kamar mayat besar. Dan ada meja bedah di tengahnya. Ada mayat yang sangat pucat di atas meja, dengan tulang tebal dan kapalan tebal di tangan dan kakinya. Itu adalah Eider Chiba. Harvey York berjalan mendekat, menyipitkan mata ke mayat Eider Chiba. Ekspresinya acuh tak acuh. Kemarin malam, Eider Chiba yang terluka dikirim ke rumah sakit rakyat oleh murid-muridnya. Felipe Parada berbicara perlahan pada saat ini. Menurut rencana mereka, setelah Eider Chiba menstabilkan luka-lukanya, dia akan terbang kembali ke Desa Tianmen Barat Daya dan lihat apakah dia bisa menyelesaikan masalahnya. Suasana hati Eider Chiba tidak stabil, dan dia telah tinggal di unit perawatan intensif sendirian. Ketika helikopter bersenjata dari desa Tianmen di barat daya tiba dan ingin membawanya pergi, mereka menemukannya tewas di sofa. Dengan satu telapak tangan, itu menembus jantung.
dan tidak ada jejak yang terlihat. Felipe Parada menunjuk tanda telapak tangan di hati Eider Chiba. Dan dapat dilihat bahwa ini adalah tembakan oleh seorang ahli seni bela diri. Kekuatan lawan kuat. Setidaknya Raja Prajurit Puncak. Tindakannya menentukan dan metodenya kejam. Menurut spekulasi saya, Eider Chiba mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Jadi dia langsung mati. Felipe Parada memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Aku tidak tahu siapa itu. Tapi aku sangat membenci Eider Chiba sehingga aku pergi ke rumah sakit untuk membunuh orang lumpuh. Bab 4749. Ketika Felipe Parada membuka mulutnya, dia terdiam. Eider Chiba adalah pria yang sangat besar. Dan desa Tianmen Barat Daya di belakangnya bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Yang paling penting adalah bahwa Eider Chiba juga terkait erat dengan negara kepulauan. Jika dia mati, orang-orang dari negara kepulauan mungkin akan memanfaatkan situasi untuk membuat gelombang. Singkatnya, situasi di Jinling akan sangat merepotkan. Dan dia, Felipe Parada, dan bahkan seluruh keluarga Parada yang tertutup ditakdirkan untuk menghadapi tekanan besar. Pagi ini, dia sudah menerima telepon dari Wolsing. Meminta untuk menyelesaikan kasus ini sesegera mungkin, dan tidak memberikan alasan dan kesempatan kepada penduduk pulau dan desa Tianmen Barat Daya. Paman Si, aku sudah memeriksanya, dan ada banyak musuh bebuyutan dari anjing tua ini, Eider Chiba. Beberapa musuh bebuyutan ini adalah prajurit puncak, dan mereka memiliki kekuatan untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Tapi masalahnya adalah mereka semua punya cukup alibi untuk datang ke Jinling untuk menyerangnya. Juga, mereka tidak begitu sombong. Mereka datang untuk membunuh Eider Chiba segera setelah mereka mendapat berita itu. Jadi, semuanya sedikit merepotkan. Bahkan di mata manajemen senior desa Tianmen Barat Daya. Kali ini kematian Eider Chiba bukanlah balas dendam yang sederhana. Setelah John Sidu mengatakan ini, dia menatap Harvey York dengan penuh arti. Harvey York tersenyum ringan. John, Anda tidak perlu menyembunyikan kata-kata Anda. Anda hanya ingin memberi tahu saya bahwa tersangka terbesar adalah saya. Baik, ya. Felipe Parada juga berbicara perlahan pada saat ini. Chiba Nobita dan Eider Rowling, yang sudah pergi, telah dikejar kembali oleh kami untuk diinterogasi. Mereka dan murid-murid Eider Chiba bersikeras bahwa kamulah yang menembak. Mereka bilang karena Eider Chiba mengancam akan membunuhmu setelah dia digulingkan. Jadi Anda melakukannya sekali dan untuk semua dan ingin menyelesaikan masalah sekali dan untuk semua. Mereka juga mengatakan bahwa kamu punya cukup waktu untuk melakukan kejahatan. Meskipun Tuan Sidu telah bersaksi untukmu, mereka masih tidak percaya. Keluarga Chiba dari desa Tianmen di Barat Daya sangat impulsif sekarang. Dan semua orang berteriak bahwa mereka akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan keping. Bahkan keluarga Chiba di negara pulau siap untuk pindah. Karena kepala keluarga Chiba adalah menantu Eider Chiba. Jadi, kamu harus berhati-hati. Terutama perhatikan Putri Eider Chiba, Tuan Besar Ella Chiba. Dia tidak hanya mendapatkan biografi Eider Chiba yang sebenarnya, tetapi setelah menikahi keluarga Chiba, dia juga mempelajari arti sebenarnya dari ilmu pedang keluarga Chiba. Kekuatannya mungkin masih jauh di atas Eider Chiba. Aku mendapat kabar bahwa dia telah berangkat dari negara pulau. Karena dia memiliki paspor diplomatik, tidak ada yang bisa menghentikannya masuk. Setelah mengatakan itu, Felipe Parada berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda York, Anda harus memperhatikan keselamatan ketika Anda datang dan pergi akhir-akhir ini. Saya akan membiarkan orang-orang dari Macan terbang dari kantor polisi melindungi keluarga Anda. Jangan menolak. Meskipun kamu tidak takut dengan ini, mudah untuk bersembunyi dari panah tersembunyi. Tetapi jika sesuatu terjadi padamu,
lelaki tua itu akan menembakku sampai mati. Selain itu, aku akan menemukan pelakunya yang sebenarnya sesegera mungkin untuk menghindari insiden besar di Jinling. Harvey York sedikit mengangguk. Departemen Parada, yakinlah. Aku akan menjaga diriku sendiri. Felipe Parada mengangguk sedikit. Dan tiba-tiba berkata sambil berpikir. Harvey York, menurutmu mengapa si pembunuh harus membunuh Eider Chiba? Harvey York berkata dengan ringan. Hanya saja orang-orang yang ingin Jinling kita lebih kacau. Tidak hanya pihak lain yang mengetahui dengan jelas waktu ketika Eider Chiba datang ke Jinling. Dan setelah saya menghapus Eider Chiba, saya membuat langkah tegas. Ini jelas untuk menyalahkanku. Dan memberi beberapa orang luar alasan untuk menyerang situasi di Jinling. Bab 4750. Bahkan, si pembunuh sangat jelas tentang hubunganku dengan kakak Sidu. Selama Eider Chiba mati, maka aku akan berada di puncak. Dan kakak Sidu pasti akan maju untuk melindungiku. Dan dengan perlindungan kakak Sidu, 6 keluarga tersembunyi akan bersatu. Dan bahkan keluarga penggabung Jinling akan terlibat. Dengan cara ini, seluruh pasukan Jinling mungkin bertarung sampai mati dengan barat daya. Desa Tianmen dan orang-orang dari negara pulau. Kemudian si pembunuh dapat mencapai tujuannya. Harvey York mengatakan ini dengan mata yang dalam. Jadi, tujuan si pembunuh bukanlah untuk membunuh Eider Chiba. Juga bukan untuk membunuhku. Dia akan memasuki permainan. Masuk dengan kuat. Hanya ada satu orang yang dapat memiliki keterampilan seperti itu dan yang telah mengambil momen yang tepat. John Sidu dan Felipe Parada saling berpandangan. Jelas tidak menyangka Harvey York akan melihat dengan jelas. Setelah beberapa saat, Felipe Parada berkata dengan lembut. Siapa? Harvey York berkata ringan. Aula panjang umur. Wainer. John Sidu dan Felipe Parada keduanya sedikit terkejut pada saat yang sama. Dan ekspresi mereka langsung berubah suram menjadi ekstrim. Meskipun Harvey York hanya menebak, dan meskipun Harvey York tidak memiliki bukti, kemungkinan bahwa orang ini adalah Wainer terlalu tinggi. Harvey York memicingkan mata sejenak, lalu melirik John Sidu dan berkata, "Di mana kakakku Sidu?" Saudara Sidu pergi ke desa Tianmen Barat Daya tadi malam. John Sidu terlihat murung saat ini. Dia berkata, "Kepala kita akan meninggalkan bea cukai. Dia harus pergi dan menyambutnya." Meskipun kata-kata John Sidu acuh tak acuh dan meremehkan, semua orang tahu apa yang dia lakukan setelah dia pergi. Harvey York menghela napas dan berkata, "Terima kasih, Saudara Sidu." Ketika mereka bertiga berbicara, mereka semua menghela nafas dan meninggalkan kamar mayat. Ketika mereka mencapai ruang terbuka di depan rumah duka Qingshan, mereka bertiga harus bernapas lega ketika matahari bersinar. Namun meski begitu, mereka bertiga masih sadar secara sensitif bahwa suasana di Jinling ditakdirkan untuk berbeda. Ledakan. Pada saat ini, ada deru mobil yang keras, dan beberapa Lexus LX 570 bergegas, dan satu berhenti di ruang terbuka. Lexus ini terkait dengan lisensi diplomatik kedutaan negara kepulauan, dan mereka menikmati hak istimewa yang memadai setiap saat. Pintu mobil terbuka, dan 7 atau 8 pria dan wanita yang mengenakan yukata tradisional dari negara pulau berjalan keluar. Yang pertama adalah seorang wanita muda dengan sosok yang menawan dan anggun. Ekspresinya sedih dan sombong, namun aura atasan lama masih menyebar darinya, menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa, tetapi seorang pria besar yang telah memegang posisi tinggi untuk waktu yang lama. Felipe Parada tertegun sejenak pada saat yang sama, seolah-olah dia tidak berharap pihak lain datang begitu cepat. John Sidu sedikit mengernyit, tampaknya mengenali siapa orang itu. Melihat wanita muda cantik yang memimpin, ekspresi John Sidu sangat jelek.
Ketika saya melihat wanita muda yang cantik melangkah keluar pada saat ini, wajahnya penuh dengan kesombongan. Dia memegang telepon dan menatap Harvey York beberapa kali sebelum perlahan berkata, "Kamu Harvey York." Meskipun dia berbicara bahasa negara H, dia masih memiliki sedikit bahasa pulau, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Tidak perlu bagi John Sidu untuk memberi tahu identitas pihak lain. Harvey York berkata dengan ringan, "Siapa kamu?" "Aku adalah nyonya keluarga Chiba. Putri Eider Chiba." Ella Chiba. Ella Chiba tampak dingin dan berkata dengan nada membunuh, "Sepertinya anakku benar. Kamu bajingan yang menggunakan apa yang disebut token kepala untuk mengintimidasi ayahku, dan kemudian membencinya dan membunuhnya." Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.